sehingga murni formal tidak ada agamanya justru semakin didominasi gitu ya. Gitu Mirza, itu mungkin kalau dalam bahasanya orang-orang Sangre Saki Kekuasaan Pangeran, salah satu kasafnya orang-orang tertentu untuk bagaimana itu diantisipasi. Ya, betul. Karena memang gejala-gejala itu sudah mulai dirasakan bagi ya. Kalau sudah terlalu kalau bahasanya orang-orang Sufi ya terlalu hubud dunia bagi. Makanya di Nurul Khalil ini tidak boleh Mas Aliman hanya sekolah saja, misalnya sekolah formal saja enggak boleh ya. Jadi di sini kalau sudah masuk pesantren Nurul Khalil, nyantri di sini baru sekolah, enggak boleh sekolah saja. Enggak boleh sekolah saja bagi ya. Harus nyantri dan sekolah di sini. Basrawiyah dan Aliyah bagi ya. Baru-baru ini saya dengar bagi kan di sini juga ada perguruan tinggi. Bener nggak bagi? Ya. Jadi awalnya begini, Pondok Pesantren Nurul Khalil ini setelah tamat dari sekolah Aliyah. Ini banyak santri-santri menginginkan untuk meneruskan dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi di pondok ini tidak ada fasilitasnya. Maka sekitar 2 tahun yang lalu kami bermusyawarah untuk mengadakan lembaga tinggi yang menampung santri-santri Nurul Khalil yang sudah tamat dari Aliyah. Oh, itu pemirsa. Jadi intinya pada awalnya niatnya adalah bagaimana menampung lulusan dari Aliyah, santri sebetulnya yang ada di Nurul Khalil itu, untuk bagaimana kalau ini melanjutkan ke perguruan tinggi, di sini disediakan perguruan tinggi. Tapi istilahnya di sini karena bukan perguruan tinggi bagi Ma'had Ali ya bagi. Yang kita pilih adalah Ma'had Ali. Ini adalah lembaga perguruan tinggi yang berbasis keagamaan, yang murni adalah kajian yang dari pesantren. Dari pesantren. Ma'had Ali. Kalau dari namanya saja sudah pasti ini adalah lebih murni dari yang lain. Ma'had Ali. Ma'had Ali. Bagi di Ma'had Ali itu, ini kan kalau perguruan tinggi yang lain pun pasti banyak pikiran orang gimana dan bagian. Ma'had Ali itu coba dijelaskan bagi apa sebetulnya yang orang yang belajar di Ma'had Ali itu belajar apa gitu. Ya. Sebenarnya tidak banyak Ma'had Ali di Indonesia ini. Sekitar ada hampir kurang lebih 30-an yang sudah mendapatkan se-Indonesia operasionalnya, termasuk satu-satunya di Madura adalah Pondok Pesantren Nurul Khalil. Namanya Ma'had Ali Nurul Khalil gitu. Ma'had Ali Nurul Khalil. Kebetulan kita mengambil prodi yang dikhususkan untuk ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Satu prodi bagi masih satu prodi ya. Pemirsa, ini 2 tahun yang lalu katanya beliau ini arembek untuk bagaimana menampung santri-santri yang sudah lulus di SMA di Aliyah di Nurul Khalil ini, untuk bagaimana bisa ditampung kalau mau melanjutkan perguruan tinggi. Dan ini sudah 2 tahun apa 1 tahun bagi berdirinya bagi? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun lagi ya. Sekarang berarti sudah 4 semester. Ya. 4 semester bagi ya. Ini istilahnya bukan mahasiswa, Pak santri ya. Nah, memang dalam istilah-istilah yang dipakai di dalam Ma'had Ali ini tidak sama di perguruan tinggi yang lain. Kalau kita mengenal biasanya mahasiswa di perguruan tinggi, kalau di Ma'had Ali namanya mahasantri. Jadi lakopnya mahasantri. Karena apa? Karena Ma'had Ali ini memang betul-betul dikhususkan untuk kajian keilmuan keagamaan yang berbasis kitab kuning. Oh gitu. Agar khazanah keilmuan ini betul-betul spesialis dan spesifikasi dari namanya sampai ke sampai ke aktivitas kajian keilmuan. Kemurnian dalam pendidikan ini bisa terus dijaga melalui kajian-kajian sampai namanya saja mahasantri. Kalau bicara santri Indonesia pasti unsur agama dalam pikiran kita itu bagi. Itu salah satu cara dari Kiai Ahmad untuk bagaimana meskipun itu seolah-olah tidak ada artinya, tapi ternyata mahasantri memilih nama mahasantri ini ada satu
ada salah satu gerakan terselubung gerakan terselubung untuk bagaimana memurnikan bahwa Ma'had Ali ini adalah lebih murni mengkaji tentang masalah keagamaan, pemirsa. Dan insya Allah akan tak begitu ya Pak Ma'had Ali. Kalau sekarang prodinya hanya ekonomi syariah, barangkali kalau nanti mau pengembangan yang lain pasti itu bernuansa agama Pak Kiai, yang berbasis kitab kuning. Ya, karena kita sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya pendidikan di pondok pesantren ini sebenarnya kan sudah sama sebenarnya, cuman hanya cara pengaplikasiannya itu yang mungkin butuh arahan. Saya kira dalam ekonomi syariah itu sudah biasa kita kaji sebenarnya di kitab kuning itu ada bab tersendiri dalam jual beli dan kirot. Cuman dalam praktek kesehariannya ini atau istilah-istilah nama-nama yang sekarang sering dipakai ini kan mungkin tidak sama seperti itu. Nah, ini yang mau kita gabungkan antara yang konvensional dengan yang tradisional. Jadi ini lagi-lagi ini berbasis ilmu kitab kuning ya. Dan pastinya ini tidak sembarang orang S2, saya S1 misalnya. Jadi saya secara strata saja sudah tidak bisa melamar untuk jadi dosen di Ma'had Ali. Cuma ini juga lebih khusus lagi Pak Kiai untuk masalah dosen-dosennya dan macamnya tidak seperti persyaratan umum menjadi dosen di perguruan tinggi yang lain. Apa syaratnya dosennya Pak Kiai? Ya, memang tidak ada syarat khusus ya sebenarnya. Dosen di Ma'had Ali ini harus lulusan sarjana apa misalnya. Akan tetapi yang terpenting adalah mereka betul-betul menguasai terhadap materi yang akan disampaikan. Makanya Ma'had Ali untuk menjaga kemurnian itu banyak juga dosen-dosen yang memang latar belakangnya kiai. Memang ini untuk menjaga kemurnian daripada Ma'had Ali itu sendiri betul diambilkan orang yang tahu betul akan kajian. Meskipun itu tidak dicatat menjadi sebuah syarat yang harus dipersyaratkan bagi tapi itu adalah sebuah syarat yang tak tertulis untuk menjadi dosen di Ma'had Ali itu minimal harus baca kitab kuning. Minimal referensinya tidak tidak sembarangan, tapi minimal bisa mengambil dari kitab-kitab kuning khazanah-khazanah keislaman yang selama ini diambil dan dipakai oleh para masyayikh kita. Oke, pemirsa, ini sudah duhur karena Pak Kiai ini mungkin pasti ada kewajiban yang lain, dan saya berterima kasih banyak kepada Kiai untuk berkenan sandasan dengan saya. Tapi sebelumnya Pak Kiai, barangkali ada hal yang ingin disampaikan oleh Pak Kiai kepada pemirsa sandasan atau kepada masyarakat, pada umat yang belum tersampaikan tadi, silakan Pak Kiai sebelum kita selesai Pak Kiai. Terima kasih. Saya berharap dengan acara sandasan ini betul-betul, meskipun mungkin secara konotasi makna sandasan ini bagaimana begitu ya, tapi saya gitu. Sandasan ini betul-betul bisa mengedukasi masyarakat agar peduli terhadap kota yang kita cintai ini melalui kajian, melalui apa saja kontribusi yang bisa kita berikan untuk kemajuan kota. Kita melalui sandasan ini juga agar apa yang selalu menjadi tema dalam acara sandasan ini betul-betul bisa difahami oleh masyarakat bahwasanya tujuan daripada acara sandasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang benar, pemahaman yang betul terhadap masyarakat tentang apa saja yang akan dibahas di acara sandasan ini. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Kiai. Pemirsa, jangan sebelum saya akhiri bahwa Ma'had Ali ini tidak tertutup Pak Kiai ya. Tidak tertutup, siapapun kalau mau untuk belajar tentang khazanah keilmuan keislaman yang stratanya sudah ke perguruan tinggi, di sini menyediakan prodi ekonomi syariah sampai hari ini, dan tidak hanya disediakan kepada alumni dan juga santri Nurul Khalil, siapapun boleh masuk. Yang penting memenuhi syarat untuk
masuk ke situ Pak Ya, Kiai. betul, tentu ada uji kompetensi. Kompetensinya gitu ya. Tidak semua tidak semua hanya lulus SD lulus SMP nanti masuk ke sini yang nggak bisa Pak Kiai ya. Ada syarat-syarat tertentu yang nanti. Betul. Tapi prinsipnya terbuka Pak Kiai ya. Terbuka. Tidak hanya dikhususkan pada santri Nurul Khalil Pak Kiai ya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan sana-sana melakukan barokahnya Pak Kiai Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.